Natuna Chinese yang sebagai tahanan tradisional Chinese. Jangan menghambat kegiatanku. Chinese Coast Guard 5403. China Coast Guard 5403. New Zealand Email Retreat 81. North Chinese Jurisdiction Area 1F. Kapal Angkatan Laut Indonesia nomor 381. Ini adalah kapal nomor 5403. Kita sedang melaksanakan tugas resmi dalam zona Chinese yang sebagai tahanan tradisional Chinese. Jangan menghambat kegiatanku. Kapal Coast Guard Cina ancam TNI di Natuna. TNI Angkatan Laut masih terus melakukan upaya komunikasi dengan kapal Coast Guard Cina di perairan Natuna Utara. Komunikasi dilakukan TNI AL agar Coast Guard Cina meninggalkan wilayah perairan yang masuk dalam Provinsi Kepulauan Riau tersebut. Komunikasi itu terekam dalam video dokumentasi milik Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Kogab Wilhan 1 yang disiarkan CNN Indonesia TV pada Selasa 7 Januari 2020. Dalam video tersebut, pihak Coast Guard Cina terdengar menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan KRI Ciptadi 381. Pihak Coast Guard Cina meminta TNI AL tidak mengganggu aktivitas yang mereka klaim sebagai kegiatan resmi. Kami melaksanakan tugas resmi dalam zona Cina, yang sebagian kawasan zona Cina jangan menghambat kegiatanku. Demikian pernyataan pihak kapal Coast Guard Cina nomor lambung 5403 lewat radio komunikasi. Pihak TNI AL kemudian membalas pernyataan itu dengan menggunakan bahasa Inggris, yang pada intinya meminta pihak Cina menjauh dari perairan Laut Natuna Utara. Namun pihak kapal Coast Guard kembali menjawab, kali ini menggunakan bahasa Cina dan Indonesia sekaligus. Kapal Angkatan Laut Indonesia nomor 381, ini adalah kapal Coast Guard Cina nomor 5403. Kita sedang melaksanakan tugas resmi dalam zona Cina yang sebagian kawasan zona regional Cina. Jangan menghambat kegiatanku, kata pihak Coast Guard Cina lagi. Bakamla sebelumnya telah mendeteksi Cina kembali mengirimkan 2 kapal Coast Guard ke perairan Natuna Utara. Padahal sebelumnya sudah ada 3 kapal Coast Guard. 2 diantaranya bertahan di perairan Natuna Utara. Tak diketahui pasti pengiriman 2 kapal Coast Guard itu sebagai pergantian atau penambahan kekuatan. Yang jelas, Indonesia juga tidak tinggal diam. Bakamla menyatakan telah mengirimkan tambahan armadanya ke Natuna Utara. Pun demikian dengan TNI AU yang mengirim 4 unit jet tempur F-16 untuk ke wilayah perairan Natuna Utara untuk membantu pengamanan di sana. Dilansir dari CNN Indonesia, TNI Angkatan Udara mengirim 4 pesawat jet tempur jenis F-16 dari Skadron Udara 16 Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin ke wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau. Keempat pesawat itu dikirim untuk melakukan patroli. Empat pesawat F-16 berangkat sekarang, kata Komandan Lanut Rusmin Nurjadin Marsikal Pertama Roni Irianto. Monika di Pekanbaru Riau mengutip Antara pada Selasa 7 Januari 2020. Seluruh pesawat jet tempur buatan Amerika Serikat berpatroli dengan nama sandi Operasi Lintang Elang 20. Pesawat yang juga merupakan salah satu andalan armada Indonesia itu selama ini memang kerap dipakai untuk menjaga kedaulatan NKRI. Ini sebenarnya operasi rutin di wilayah barat yang kita geser ke Natuna, ujar Roni. Roni menjelaskan bahwa pengerahan 4 jet tempur F-16, 6 penerbang serta puluhan personil TNI Angkatan Udara ke Natuna dilakukan atas perintah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Kedepannya Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin Riau juga siap mengerahkan seluruh kekuatan yang ada jika diperintah oleh Panglima TNI.
Dua skadron tempur di pangkalan udara terlengkap di Sumatera Utara itu telah berstatus siaga. Akan tetapi Roni mengatakan bahwa pengiriman jet tempur F-16 itu murni untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Tak ada niat untuk memprovokasi pihak lain di sekitar Natuna, termasuk Cina. Roni mengatakan TNI tidak berupaya memprovokasi Cina meski sejak beberapa hari terakhir ketegangan meningkat di perairan Natuna. Kita tidak buat provokasi pihak manapun, kita jaga wilayah kita, ujarnya. Roni menyebut Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto juga berencana ikut berpatroli ke wilayah Natuna, tentu dalam rangka memantau perkembangan situasi yang tegang sejak beberapa hari terakhir. Situasi di perairan Natuna, Kepulauan Riau memanas akibat kapal-kapal Cina berlayar di wilayah tersebut. Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah melayangkan nota protes, namun Cina mengklaim kawasan itu masih termasuk kawasan nelayan tradisional sejak dahulu. Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut bahwa pemerintah Indonesia tidak ingin berperang dengan Cina. Sebaliknya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Cina yang enggan berkonflik di Natuna. Mereka sudah tidak ingin terprovokasi. Mereka melakukan provokasi ya supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri. Nah, sehingga kalau itu terjadi, maka justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan kita yang rugi. Oleh karena itu, para prajurit kita, mereka melakukan tugas dengan rule of engagement yang diadopsi dari hukum-hukum yang berlaku secara internasional maupun nasional. Laksanakan tugas resmi dalam zona Chinese yang sebagai tahanan dan tradisional Chinese. Jangan menghambat kegiatanku. Bergerak. Mendekat. Chinese Coast Guard 5403. China Coast Guard 5403. Indonesian Navy 381. This is none of the Chinese jurisdictional area, or as the government of China declared as the Eastern fishing ground. This is still Indonesian Economic Exclusive Zone in accordance with UNCLOS 1982, Article 56, 57, and 58. Both China and Indonesia ratified this international law. We would like you to respect the law that has been ratified by both of our countries. Under the circumstances, we order you to leave this area as soon as possible. I say again, under that circumstances, we order you to leave this area as soon as possible, away from this water. Over.印尼军舰381，我是中国海警5403舰，正在中华人民共和国管辖海域巡航。这里是我国渔民传统作业场所。我舰正在中华人民共和国管辖海域执行公务，请你方不要妨碍我执行公务。Kapal Angkatan Laut Indonesia nomor 381. Ini adalah kapal Coast Guard China nomor 5403. Kita sedang melaksanakan tugas resmi dalam zona Chinese yang sebagai tahanan tradisional Chinese. Jangan menghambat kegiatanku. Praktek penanganan kelautan kita itu didasarkan pada kewenangan berbagai undang-undang yang berbeda. Undang-undang yang berbeda-beda dan kadangkala timbul masalah. Misalnya ada satu penanganan hukum di suatu tempat,
sudah selesai ditandatangani berita, tiba-tiba ada institusi lain yang merasa berwenang melepaskan itu, sehingga lepas gitu. Itu beberapa kali terjadi. Itu kan masalahnya masing-masing merasa punya tugas, dan tidak salah sih secara filosofi dan secara ini, tetapi secara operasional memang menimbulkan masalah, dan kita akan tangani masalah kelautan kita, termasuk sekaligus mengatur masalah